Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Matematika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal tentang kesebangunan ya untuk kelas 7 di bab 5. Oke, di sini kita kerjakan latihan 5.2. Kita bacakan soal untuk nomor 1. Untuk setiap pasangan gambar berikut, tentukan apakah pasangan gambar tersebut sebangun atau tidak sebangun. Nah, untuk menentukan apakah dua gambar ini sebangun atau tidak, kita lihat dulu syarat dua bangun datar dikatakan sebangun itu apabila apa. Di sini yang pertama, apabila bentuk secara umumnya itu sama ya. Apabila bentuk secara umumnya sama, maka dikatakan sebangun. Kemudian ketika sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya itu sama atau disebut proporsional ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya, maka itu dikatakan sebangun. Sekarang kita lihat poin A. Pada poin A ini ada dua buah persegi yang keempat sisinya ini sama panjang ya. Keempat sisinya, maksudnya di sini sisi pertama, kedua, ketiga, keempat sama. Yang ini juga sisi pertama, kedua, ketiga, keempat ini sama panjangnya, maka bersesuaian ya. Kemudian di sini sudutnya siku-siku. Ini siku-siku, siku-siku ini juga sama. Yang kecilnya juga di sini siku-siku, siku-siku yang ini juga sama, sudutnya siku-siku. Maka bangun ini yang pertama ini dikatakan sebangun ya. Memenuhi syarat yang ini, sebangun. Untuk poin A di sini sebangun. Berarti di sini kita beri keterangan sebangun. Kemudian yang B kita lihat di sini. Ada tanda panah ya di sini yang B. Kalau untuk gambar yang ini dia pendek, tapi yang ini dia panjang. Kemudian gambar ini dia lebar atau besar ya, tapi yang di sini dia sempit tapi panjang. Otomatis perbandingan ininya juga berbeda ya. Jadi bentuknya itu satu, yang satu itu panjang, yang ininya pendek, kemudian yang satunya sempit, yang ininya lebar. Atau sekilas secara umum bentuknya sudah tidak sama. Jadi ini tidak sebangun. Kita tulis tidak sebangun untuk yang poin B. Jadi keterangannya yang B ini tidak sebangun teman-teman. Kemudian kita lihat sekarang yang poin C. Poin C di sini gambarnya sama ya teman-teman. Gambarnya sama, kita tulis sebangun. Secara keseluruhan gambarnya itu sama. Sebangun. Kemudian kita lihat yang poin D. Di sini ini gambarnya sisi yang ini dengan yang ini sama panjangnya ya. Ini dengan ini sama panjangnya, tapi di sini kita lihat ini semakin pendek, yang ininya panjang. Ini panjang, yang ininya pendek, tidak bersesuaian untuk gambarnya. Berarti ini tidak sebangun. Gambar ini tidak proporsional perbandingannya, tidak sama. Jadi kita tulis tidak sebangun. Oke, kita tulis tidak sebangun. Jadi yang sebangun itu adalah yang A dengan yang C. Yang A dengan yang C ya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Kinan mengubah ukuran gambar pada layar komputernya. Manakah gambar yang sebangun dengan gambar asli? Ini gambar aslinya seperti ini ya. Kita lihat untuk perbandingannya. Oke, kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar A, B, C, dan D. Kita lihat perbandingan sisinya. Untuk gambar A ini perbandingan sisinya sama. Kemudian untuk yang gambar A, B, C ini sudutnya siku-siku. Tapi untuk perbandingan sisi-sisinya yang proporsional hanyalah yang A ini. Hanyalah yang A untuk perbandingan sisi-sisinya. Yang ini tidak ya, tidak proporsional. Perbandingannya tidak sama. Yang ini juga, apalagi yang ini tidak siku-siku, ini juga tidak proporsional perbandingannya untuk dibandingkan dengan yang gambar asli tadi ya. Jadi yang sebangun dengan gambar asli adalah yang A. Ini sebangun ya, yang A. Karena perbandingannya itu proporsional. Jadi kita tuliskan yang sebangun itu adalah A. Untuk nomor 2. Sebangun. Sekarang kita lihat nomor 3. Kita lihat di sini cermin manakah yang menghasilkan bayangan yang sebangun dengan benda asalnya atau benda aslinya ya ini. Kita lihat di sini ada poin A, B, dan C. Yang A di sini adalah cermin datar ya teman-teman. Kita tuliskan di sini cermin datar. Kemudian untuk yang B ini dia adalah cermin cekung. Cermin cekung.
Cermin cekung itu contohnya pada bagian dalam sendok ya, cekung seperti itu pada bagian dalam sendok. Kemudian yang C ini dia merupakan cermin cembung. Cermin cembung itu contohnya pada kaca spion ya teman-teman. Nah, seperti kita tahu cermin datar di sini dia itu bayangannya sesuai atau sebangun ya. Jadi ini adalah sebangun. Tapi kalau cermin cekung pada bagian contohnya pada bagian dalam sendok itu dia bayangannya tidak sebangun. Bisa dilihat seperti ini ya. Dia bayangannya tidak sebangun. Kemudian yang C juga cermin cembung, contohnya pada kaca spion ini bayangannya juga tidak sebangun. Jadi untuk bayangan yang sesuai dengan benda asalnya atau bayangan yang sebangun dengan benda asalnya, berarti di sini poin A, sebangun. Karena dia merupakan cermin datar. Kalau yang B tidak sebangun. Yang C juga sama, tidak sebangun. Karena dia cermin cembung, tidak sebangun ya. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, inilah jawabannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.